Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Titik Bak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Hari ini siaran yang tidak biasa. Seharusnya jam 5.00 waktu Indonesia Barat. Karena satu dan lain hal mulur 2 jam 30 menit. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan tidak berkurang maknanya. Walaupun digeser 2,5 jam, tetap mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri, nasihat bagi diri saya sendiri, bagi keluarga, dan bagi siapapun yang bisa mengambil manfaat. Hari ini kita akan memulai ayat-ayat cerita. Kita kembali ke tema kuliah subuh titik ba, yaitu membahas ayat-ayat cerita. Ayat-ayat cerita yang kita bahas adalah masih berkaitan dengan perjalanan Nabi Musa alaihissalam menemukan guru di Majma'il Bahrain, di pertemuan dua lautan. Sahabat Titik Bak dimanapun Anda berada, ini dulu sempat terpikir untuk bisa satu ayat satu hari. Ternyata itu terlalu berat ya, jadi satu ayat ya rata-rata 2-3 hari. Jadi tadabbur Al-Quran satu ayat satu hari itu udah sangat berat ya. Jadi dalam faktanya untuk satu ayat sendiri jarang sekali yang bisa tuntas dalam satu hari. Mudah-mudahan kita semua memiliki niat untuk tidak melewatkan hari-hari tanpa membaca, tanpa memahami, tanpa mentadaburi Al-Quran. Ya, satu ayat 3 hari dibaca, direnungi, insya Allah akan terus menjaga tauhid kita, menjaga kecintaan kita kepada Al-Quran. Mari kita mulai. Karena sudah lama terpotong, kita mulai dari pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuban. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina khuda'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita id awayna ila syahrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah wattawda sabilahu fil bahri ajaba. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma.
Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini ayat ini fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini ayat ini mengingatkan pada sosok Muhyiddin Ibnu Arabi yang kemarin terkait dengan buku yang baru dibedah, buku Kiai Said Akil Siraj SAS ya. Jadi buku alam Allah dan alam semesta ya, jadi tinjauan tasawuf falsafi ya. Kalau tasawuf falsafi ini tokoh puncaknya itu ada yang namanya Muhyiddin, yang terkenal dengan julukan Muhyiddin Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu meninggalnya ketika sedang menulis tafsir tepat pada ayat tadi, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Fangtolako. Nah, ini fangtolako yang pertama nanti di sini di kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Ini untuk feedback supaya kita terhubung dari keseluruhan kisah ya. Setelah lama terpotong ini memang harus memulai lagi agak berat, jadi perlu set up ulang. Jadi kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini kisah tentang 2 orang, yaitu Nabi Musa dan asistennya Musa dan Yusa. Jadi perjalanan mencari guru ini dimulai dari ayat wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Jadi Nabi Musa berjanji pada dirinya sendiri di hadapan asistennya. Qala lahu Musa jadi idz qala Musa li fatahu, Nabi Musa mengatakan kepada asistennya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Jadi saya tidak akan menghentikan perjalanan ini sampai bertemu majma'al bahraini aw amdiya huquba, sampai bertemu pertemuan 2 lautan. Itu kondisi 1, atau jika kondisi 1 tidak tercapai maka saya akan terus melakukan perjalanan huquba. Hukuba itu waktu yang panjang. Yang jelas hukuba itu lebih lama daripada 1 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan puluhan tahun. Yang jelas bertahun-tahun. Dan ini perjalanannya apakah menggunakan goes ya, atau menggunakan motor, mobil ya, tidak dijelaskan ya, tapi kita tentu bisa membayangkan suasana itu. Jadi Nabi Musa itu ya sekitar ribuan tahun yang lalu, sekitar mungkin 4.000 3.000 tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan ketika itu yang ada alat transportasinya apa, apakah menggunakan alat transportasi alamiah 2 kaki
atau goes. Nah, itu sesuatu yang bisa sahabat bayangkan. Tapi di sini poinnya adalah dua kondisi tadi, bahwa di sini menarik di sini ini banyak sekali sebenarnya yang kalimat-kalimat yang berpola if then ya, if then. Jadi istilah kalau di orang pemrograman atau di logika, jika maka. Nah, ini banyak yang jika maka. Jadi ayatnya, surat ini pun dimulai dengan jika maka. Jika tadi ya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amtiya hukuba. Saya tidak akan menghentikan perjalanan ini sampai ketemu pertemuan dua lautan, atau saya akan terus melanjutkan jalan ini sampai kapanpun. Nah, ini disebutkan di sini tujuannya itu tujuan tempat. Tidak dikatakan sampai bertemu Nabi Khidir, tapi bertemu di suatu tempat. Nah, ini yang menarik lagi, udah tahunya sudah sampai di pertemuan dua lautan itu apa? Indikatornya itu apa? Nah, ini yang luar biasa kisah di Al-Quran itu. Ini sangat lugas, sangat sederhana, dan begitu banyak manfaatnya jika kita mau menerapkannya. Kita akan lihat bahwa nanti indikatornya di kisah berikutnya adalah indikatornya itu ketika ikan lompat ya. Ikan lompat, dan disitulah yang dimaksud sebagai pertemuan dua lautan. Dan masalah berikutnya, kalau ikan lompat ke laut itu kan nggak jelas dia kemana. Nah, ini tepat sekali, karena pertemuan dua lautan itu berarti kita tahu ikan yang biasa hidup di lautan tertentu dengan kondisi air tertentu ini tidak bisa hidup atau tidak bisa menembus di kondisi air yang lain. Nah, ini ikan di sini nanti sebagai indikator pertemuan dua lautan. Ini bagian kisah yang pertama, yaitu bagian ketika Nabi Musa disertai oleh asistennya yang nanti akan menjadi lanjut kepemimpinannya dalam mencari guru. Nah, ini kita bisa mengambil pelajaran yang dari sini, ini bagaimana seorang pemimpin mempersiapkan kadernya. Jadi pelanjut atau kader itu perlu dikader ya. Kalau nggak kader nanti pemimpin berikutnya itu menjadi kader. Ini kisah yang pertama. Bagian kisah yang kedua adalah ketika kemudian Nabi Musa bertemu dan kemudian belajar kepada Nabi Khidir. Ini dimulai dan sekaligus ini mengakhiri bagian yang kedua ya. Jadi setiap batas itu mempertemukan dan sekaligus memisahkan. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada, nah di sini fawajada berarti di sini pelakunya adalah huma, mereka berdua. Fawajada, mereka berdua. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mereka berdua, yaitu Nabi Musa dan Yusha, bertemu dengan seorang hamba yang kemudian dikenal di dalam hadis Sahih Bukhari sebagai bernama Khodir atau Nabi Khidir ya, disebut Khodir. Nah, ini yang kemudian juga banyak perbedaan pendapat, Khidir atau Khodir itu siapa, apakah nabi, apakah wali, atau siapa. Nah, ini tapi perdebatan dibagi menjadi dua, apakah Nabi Khidir itu nabi atau wali.
perdebatan berikutnya, apakah Nabi Khidir ini masih hidup atau sudah meninggal. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi yang ayat-ayat cerita yang coba kita diskusikan itu berangkat dari postulat ya, atau dari dalil bahwa cerita itu kenapa layak diceritakan kembali itu bukan untuk mengorek masa lalu, tapi sebenarnya untuk menjadi obor pada masa sekarang. Jadi bukan yang ini ya, mengungkit masa lalu terlalu dalam sehingga kita malah terjerat ke zaman yang sudah lewat, tapi justru pada zaman sekarang cerita itu dapat memberikan manfaat apa. Ini kita sudah bahas berulang-ulang di dalam kajian ayat-ayat cerita bahwa begitu banyak sesuatu yang tidak jelas. Ini juga ada Nabi Khidir itu nggak ada namanya di dalam surat Al-Kahfi ini ya. Jadi begitu banyak yang sesuatu yang namanya tidak jelas, yang variabel, yang mubham. Dan ini bagi yang terasah nalarnya dengan berpikir murni ya, antara lain melalui matematika, ini pentingnya sesuatu yang tidak jelas. Jadi dengan sesuatu yang tidak jelas, maka akan mudah untuk diterapkan, untuk dimanfaatkan, untuk memberi manfaat. Saya ambil contoh seperti ini hal yang sangat dasar sehingga perlu diulangi. Jadi kenapa matematika itu terapannya sangat luas? Kenapa matematika itu bisa berkaitan dengan kenyataan manapun? Alasannya adalah karena matematika tidak berkaitan dengan kenyataan fakta manapun. Kelihatan membingungkan kan? Sebenarnya enggak. Jadi kalau kita tahu di matematika yang paling sederhana itu biasanya aritmetika. Misalnya 1 ditambah 1 berapa? Tia. 1 ditambah 1 berapa? 2. Ya, ini Tia berapa umurnya Tia? 3 tahun. Ya. Tia 1 ditambah 1 bisa menjawab 2. 1 itu apa? 1 itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Jadi tidak berkaitan dengan manapun. Jadi apakah 1 itu 1 kambing, apakah 1 buku, ataukah 1 sate, ataukah 1 gerobak, ataukah 1 pensil dan sebagainya, nggak jelas. Apakah ini, apakah itu, nggak jelas. Dan karena ketidakjelasan itu ya, karena memang 1 itu tidak berkaitan dengan realitas apapun. 1 itu sebenarnya hanya ada hidup di dalam pikiran kita sendiri. Dan karena tidak berkaitan dengan realitas apapun, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu bisa diterapkan dimanapun pada realitas apapun. Misalnya pedagang kambing, menghitung kambingnya, 1 kambing ditambah 1 kambing menjadi 2 kambing. Pedagang nasi goreng, Tia jualan nasi goreng, Tia. Apa bikin 2 ya? Ya. Jadi pedagang nasi goreng menjumlahkan 1 piring tambah 1 piring sama dengan 2 piring. Jadi karena 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu tidak jelas, tidak berkaitan dengan realitas apapun, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2 bisa diterapkan pada realitas yang sangat luas, pada realitas apapun ya. Bahkan ketidakjelasan 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 itu apa? Itu masih dianggap jelas. Kemudian manusia membuat sesuatu supaya tidak jelas, semakin tidak jelas. Yang kemudian bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi kemudian X tambah X ya, sama dengan 2X. X itu apa? Yang nggak tahu. X itu bilangan apa saja.
Jadi kalau satu bilangan, bilangan itu berarti ya benda apa saja. Bahkan bukan benda itu hanya ya apa saja lah ya. Nah, ini aljabar itu semakin membuat tidak jelas, dan semakin tidak jelas itu semakin bersifat spiritual ya, maka semakin cakupannya semakin luas. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ini yang perlu ditekankan, karena bagi banyak orang itu malah malah mengatakan bahwa ini Al-Quran itu kok nggak jelas. Seperti buku sejarah kita tahu kan ada tahun sekian, tempat sekian. Nah itu sebenarnya itu tidak penting ya. Jadi kalau semakin 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 tidak jelas tadi kan, semakin luas terapannya. Jadi kita bisa menjadi sosok-sosok yang ada di sini. Kita bisa membayangkan dengan situasi masing-masing. Kita bisa mengambil inspirasi dari cerita ini disesuaikan dengan konteks masing-masing. Ini hal yang perlu kita tekankan. Jadi ini ada kecenderungan itu ajaran-ajaran agama itu untuk dikagumi, untuk ya katanya untuk meningkatkan keimanan, tapi bukan untuk digunakan, tidak untuk diterapkan. Jadi untuk dibenarkan tapi bukan untuk digunakan. Jadi kita akan tahu bagaimana cara menggunakan cerita ya. Ini kalau di pendidikan formal ini sudah terdepak dari awal. Jadi makanya otak kita memang agak susah memanfaatkan cerita sebagai petunjuk kehidupan kita. Ya walaupun kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi menggunakan juga, itu karena pola pikir, ada satu pola pikir yang sudah terdepak ditendang dalam yang namanya wacana ilmiah. Jadi yang dimaksud berpikir ilmiah, ya kita hanya mengenal dua jenis, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif dalam alat terbaiknya, perkembangan terbaiknya muncul yang kemudian namanya matematika. Jadi matematika itu sistem berpikir deduktif. Dan kemudian induktif, ya ini muncul cabang matematika lain yang kita kenal dengan nama statistika. Jadi statistika itu instrumen alat untuk berpikir induktif. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu ini yang ilmiah, ya cakupan kita dua hal tadi, berpikir deduktif dan induktif. Makanya ada pola pikir yang ketiga yang kita sebut sebagai tamsil atau analogi, itu tidak tercakup dalam berpikir ilmiah. Jadi berpikir analogi ya itu ya sama sekali nggak masuk dengan namanya bagaimana berpikir ilmiah. Kita tidak dibiasakan itu. Jadi apa yang kita biasakan ya seperti itu. Maka tanpa sadar kita juga sering menganggap yang namanya cerita itu tidak ilmiah. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, jadi manfaat cerita itu ya kita menggunakannya secara pertama, menggunakannya pola pikirnya adalah pola pikir analogis, pola pikir tamsil. Dan akibatnya pola pikir analogis dan pola pikir tamsil yang akibatnya itu ini sangat subjektif. Setiap orang bisa mengambil pelajaran yang berbeda dari cerita yang sama. Kita bisa bandingkan seperti ini ya. Jadi kalau yang namanya ilmiah itu kita sebut biasanya sebagai teori atau model. Kita contoh misalkan semua reaksi kimia apapun itu bisa dijelaskan dengan namanya teori atau model atom. Kenapa karbon bisa memiliki begitu banyak molekul? Karena karbon
itu nomor atomnya 6, memiliki 6 elektron untuk mengimbangi muatannya. Jadi kalau nomor atom itu berarti menunjukkan proton positif ya. Karena ada 6 positif, maka diimbangi oleh 6 negatif. Negatif ini, muatan listrik negatif ini adalah mencerminkan elektron, berarti elektronnya ada 6. Nah, kemudian dari situ 6 elektron itu distribusinya bagaimana? Kalau proton kan jelas di inti, jadi nggak ada yang namanya konfigurasi inti, karena jelas di inti itu sangat kecil, jadi tidak membahas tentang konfigurasi. Tapi karena kulit yang sangat luas, itu maka bicara tentang namanya konfigurasi. Elektron tadi yang 6 itu tersusunnya bagaimana? Nah, itu kemudian ada namanya kulit ya, kulit atom yang paling dekat dengan inti ini maksimal 2, jadi 2 terisi, masih ada tersisa 4 itu yang mengisi bagian yang terluar. Nah, bagian yang terluar ini bagian yang paling mudah untuk bereaksi, untuk saling berikatan dengan yang lain, yang kemudian disebut sebagai elektron untuk bergaul, elektron valensi. Jadi serumit apapun itu dijelaskan dengan model atom itu ya. Sebenarnya cerita juga. Jadi kalau kita menganggap atom itu sebagai cerita, itu malah sebenarnya lebih mudah dipahami. Kita membayangkan elektron, proton itu sebagai manusia, personifikasi, itu sebenarnya lebih mudah juga. Dan karena di penerapannya sangat ini ya, sangat ketat dan kemudian objektif, kita sebut ini sebagai model atau teori. Nah, sebenarnya ini yang kita kadang-kadang terlalu membedakan ya, yang namanya tadi antara model dengan dongeng, model atom dengan cerita atom. Ya model atom ya dongeng juga sebenarnya, berkaitan dengan imajinasi manusia. Cuma kemudian karena terbukti konsisten, maka dongeng itu disebut sebagai model konsisten untuk menjelaskan peristiwa dunia fisik, dalam ini reaksi-reaksi kimia. Nah, bagaimana dengan cerita? Cerita itu kita bisa menempatkannya sebagai metafora, bahkan metafora pun itu sebenarnya sesuatu yang berguna. Jadi metafora itu ya, kita bisa ini sering dengar misalkan ya, jangan Anda terpukau dengan tepuk tangan karena nyamuk mati itu karena tepukan tangan. Nah itu sebenarnya kan nggak nyambung ya. Apa hubungannya kemudian terpukau dengan tepuk tangan, tapi nyamuk mati karena tepuk tangan? Tapi dengan pola pikir analogis, pola pikir tamsil, kita mengibaratkan, oh ya, kalau tepuk tangan itu berarti sanjungan bisa membunuh kita. Itu sebenarnya pengambilan keputusan yang tidak logis ya, yang analogis ya. Tapi sesuatu yang bermanfaat. Setiap orang bisa mengambil maknanya dengan cara yang beda-beda. Jadi kita bisa membayangkan ada bunga ya, bunga itu tersenyum ya, atau bunga itu mekar, kemudian kita bisa membayangkan hal yang bisa menghibur diri kita. Jadi ini yang dibunuh ya, yang dihancurkan dalam pendidikan formal yang atas nama ilmiah. Jadi hal yang seperti itu, pengalaman subjektif itu tidak diakui karena menganggap yang namanya kebenaran itu objektif, dan yang namanya objek itu objek di luar diri kita. Itu yang sebenarnya satu sistem keutuhan yang menyebabkan begitu susah kita untuk menerima ajaran-ajaran agama. Jadi terus terang kita tuh ya sebagai umat beragama seringkali ya setengah hati ini. Yakin ya, tapi sebenarnya omong kosong ya. Seringkali banyak hal yang namanya yakin tuh apa ya, yang namanya yakin ya, kalau kita belajar
dengan pola pikir nalar murni yang kita sebut sebagai matematika, sesuatu yang yakin itu yang kita terima sebagai keyakinan itu namanya iman, sesuatu yang aksiomatik. Nah ini pertanyaannya adalah bagaimana bisa ditumbuhkan secara konsisten sesuatu yang sangat jelas itu bisa ditumbuhkan secara konsisten. Kita akan lihat sebenarnya banyak sekali di cerita ini bisa menjelaskan kehidupan kita, panduan kehidupan kita yang tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori di ruang kelas. Contohnya di sini yang misalnya di sini bagaimana seorang Nabi Khidir memberikan syarat, qala fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhtisalaka minhu dzikra. Jadi syaratnya Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu jangan bertanya apapun sampai nanti dijelaskan. Ini kita bisa mengambil banyak hal dari sini. Jadi ini sesuatu perjalanan yang rumit ya, perjalanan yang menempuh ketidaktahuan. Ini pentingnya kepercayaan. Ketika Anda menganggap saya sebagai guru, maka ya jangan bertanya. Bertanya itu tanda kesangsian, mulai ragu, keraguan. Jadi yang dilihat itu sebenarnya harusnya pada gurunya ya, bukan pada yang disampaikan ajarannya. Jadi kalau kemudian orang berilmu tapi kemudian bisa dipahami ilmunya oleh orang lain, ya berarti ilmunya setara atau lebih rendah. Jadi orang yang berilmu ya sudah sewajarnya memiliki ilmu yang orang lain tidak memiliki tidak sampai untuk memahaminya. Makanya di sini pentingnya percaya. Fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhtisalaka minhu dzikra. Kita bisa mengambil pelajaran seperti ini ya. Jadi pengalaman misalkan kita ini pengalaman dengan matematika detik ya, dengan ini ya kelihatan ketika misalkan ada teman kemudian mulai berjalan tapi kemudian di tengah perjalanan bertanya ini itu keraguan, yaitu bukan berarti nggak baik atau tidak baik ya, tapi memang masalah ketidakcocokan atau ketidaksiapan untuk menjalani mewujudkan suatu gagasan yang tidak jelas ke depannya. Bukan tidak jelas sebenarnya, sangat jelas, cuma karena terhijab oleh ruang waktu sehingga menjadi tidak jelas. Jadi pada situasi tertentu di sini Nabi Khidir, Nabi Musa, selain Nabi Musa itu berkehendak ingin menelusuri lorong yang bagi Nabi Khidir ini terang benderang lorong ini, tapi bagi Nabi Musa ini lorong gelap. Bukan karena Nabi Musa ini atau Nabi Khidir lebih berilmu atau lebih pintar dari Nabi Musa ya, tapi masalahnya di sini adalah lorong yang hendak ditempuh ini Nabi Khidir sudah terbiasa. Ini adalah lautan yang biasa diarungi, biasa dilalui oleh seorang Nabi Khidir, sedangkan Nabi Musa pada lautan itu sama sekali tidak terbiasa. Jadi di pertemuan dua lautan kita bisa mengambil pelajaran seperti itu. Jadi pertemuan dari lautan yang berbeda. Nabi Khidir adalah setetes lautan yang diberi ilmu, satu tetes lautan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lautan A. Nabi Musa adalah yang diberi setetes lautan dari lautan B. Jadi sama-sama setetes lautan, tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mau nempuh jalur yang gelap, padahal bagi Nabi Khidir ini sesuatu yang biasa saja. Setiap yang dia ya kita lihat ini ya, kalau misalkan kita dengan petani ya, petani kita yang biasanya jalannya di trotoar, kemudian ketika diajak petani jalan di pematang ya, galeng ya, sesuatu yang nggak biasa kan, risih dan sebagainya. Bukan masalah yang satu lebih baik dari yang lain, tapi masalahnya yang satu itu lebih biasa dari yang lain. Yang satu memang habitatnya di situ, yang satunya pengikutnya tadi habitatnya beda. Jadi
ini kita bisa menerapkan lebih jauh ya dari satu pelajaran ini, kita bisa terapkan di manapun, karena yang namanya cerita cerita itu menyediakan, ya sebenarnya cerita ya teori ya, cerita itu teori, cuma teori yang lebih manusiawi dan orang bisa menyimpulkannya secara subjektif ya. Beda dengan tadi model atom, ya atom setiap orang yang otak-atik ngerti reaksi kimia ya kemudian akan bersepakat dengan model itu. Ketika kemudian ada yang bisa menemukan lebih baik, penjelasannya lebih sederhana, bukan lebih benar ya, nggak ada yang namanya teori benar, tapi lebih baik dalam hal menjelaskan atau lebih sederhana. Ini juga penyakitnya umat Islam itu ya, fokus pada kebenaran itu yang menyebabkan orang jadi gelut itu ya, karena kebenaran. Nggak ada yang namanya teori benar. Teori itu yang dipakai itu karena belum terbukti salah, karena lebih sederhana, itu saja. Jadi ini yang bolak-balik saya sampaikan, bahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu asluhu, pada asalnya, pada situasi dasarnya itu adalah kesesatan, suatu kesalahan. Tapi kenapa dipakai? Ya karena syarat dan ketentuan berlaku pada situasi tertentu. Ini menyebabkan orang itu agak susah juga memahami hal-hal yang lain ya. Jadi susah paham vektor, susah paham logika, itu karena menganggap 1 tambah 1 itu sama dengan 2 itu sebagai kebenaran. Jadi yang paling merusak manusia itu ya kebenaran itu. Jadi yang kita sebagai manusia ya kita berlomba itu dalam kebaikan, dalam kemanfaatan. Jadi ini berkaitan cerita ya sebagai metafora. Cuma kelebihan utama cerita dalam Al-Quran yang pertama adalah tentu saja siapa yang bercerita, storytellernya siapa. Nah, storyteller dalam Al-Quran ini, storytellernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan kelebihan cerita dalam Al-Quran itu adalah itu. Nomor 2 sebenarnya kelanjutan nomor 1, karena ini cerita langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah faktual, nyata. Sebenarnya cerita itu nggak harus nyata ya. Cerita yang bermanfaat tidak harus nyata. Jadi cerita banyak kita cerita misalnya maling kundang itu kan cerita bohongan ya. Atau cerita itu Doraemon ya, itu bohongan, tapi orang kan senang dibohongi ya. Kemudian akhirnya bisa mengikuti cerita Doraemon berseri-seri ya. Dan di situ sebenarnya ada pelajaran, asalkan sejak awal tuh sebenarnya tahu bahwa itu tuh cerita bohongan. Cerita maling kundang yang durhaka kepada ibunya kemudian dikutuk menjadi batu, itu cerita bohongan. Masa dikutuk jadi batu? Kemudian juga ada itu Tangkuban Perahu ya, itu cerita bohongan, tapi tetap sampai sekarang masih ada, berarti kan ada manfaatnya, kemudian diceritakan berulang-ulang, dan itu dari situ bisa ada manfaatnya. Itu cerita bohongan. Tapi di Al-Quran itu ceritanya pasti benar secara faktual, dan inspirasinya ya tentu jauh lebih kuat karena ini adalah cerita yang faktual. Ini pentingnya penegasan bahwa cerita di Al-Quran faktual, karena yang dijelaskan di Al-Quran itu adalah hal-hal yang langka. Ini kita bisa jelaskan lebih lanjut seperti ini ya. Jadi kenapa kok di Al-Quran itu ceritanya itu berkaitan dengan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang langka. Ya ini berkaitan dengan keutuhan simbol-simbol Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi kalau berkaitan dengan sesuatu yang biasa kita temui, kenapa batu jatuh ya? Itu berkaitan dengan simbol fil afaq. Ini karena sesuatu yang sering berulang-ulang, batu jatuh. Kita seringkali bukan kemudian kita jadi lebih paham, lebih berpengalaman. Ketika kita menghadapi sesuatu yang berulang-ulang, malah yang terjadi adalah kita bosan dan kita tidak
menaruh perhatian, kita tidak peduli. Maka kita lupa siapa yang menjatuhkan bulan ya. Bulan jatuh nggak sih, Pim? Kenapa kalau kelapa jatuh ke bawah? Siapa yang menjatuhkan apel, siapa yang menjatuhkan bulan, itu lupa. Maka yang teringat adalah Isaac Newton. Nah, itu namanya takdirullah. Jadi berkaitan dengan afak itu di Al-Quran itu yang lebih merujuknya, nyambungnya itu yang namanya takdirullah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Takdir di sini itu sesuatu yang berulang-ulang. Nah, kalau berkaitan dengan manusia itu istilahnya adalah sunatullah ya, berkaitan dengan hukum-hukum historis. Kita sering lupa dengan sesuatu yang biasa yang selalu berulang-ulang. Jadi kalau anak setiap hari dikasih uang saku, ibunya dimandiin, itu kadang-kadang bukannya malah peka, banyak juga malah lupa. Sehingga ketika ada temennya satu kali ngasih coklat saja teringat terus. Makanya untuk melengkapi dan menjelaskan dan menguatkan yang namanya takdirullah sunatullah, maka perlu ada yang namanya inayatullah atau nasrullah, itu yang disebut sebagai mukjizat. Dengan adanya mukjizat, maka hukum-hukum Allah pada yang kita sebut sebagai hukum alam itu jadi terang benderang. Jadi api itu sesungguhnya tidak panas, dan batu itu tidak harus jatuh ke bawah. Itu sebenarnya kan kalau semakin kita mendalami fisika, kita akan semakin tahu bahwa api tidak harus panas. Jadi api kemudian panas itu masalah statistik. Nah, jadi makanya di Al-Quran itu sebagai nasrullah itu semakin kelihatan kuasanya Allah, karena benar-benar berbeda dari sesuatu yang kita bisa lakukan. Jadi sesuatu yang berbeda kan itu akan menyentak perhatian, akan menarik perhatian, dan apalagi kalau sesuatu berbeda itu sesuatu yang dahsyat ya, itu akan menyentak perhatian. Dan yang perlu diingat, yang namanya mukjizat itu disaksikan banyak orang ya. Jadi ketika Nabi Musa mengalahkan tukang sihir dan Nabi Ibrahim dibakar, itu disaksikan banyak orang. Jadi sudah sangat tepat ya shadaqallahul azim, bahwa Al-Quran itu yang dibahas adalah hal-hal yang langka, karena ini justru akan melengkapi, akan menjadi sempurna ya, menjadi 100% hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini pentingnya sebenarnya para agamawan ya, para itu juga memahami, belajar tentang sainsnya, sehingga ketika membahas tentang kealaman itu tidak rancu, tidak lucu. Itu bagian yang pertama berkaitan dengan perjalanan Nabi Musa diiringi asistennya. Kemudian bagian yang kedua itu Nabi Musa mulai belajar kepada Nabi Khidir. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu mengawali bagian kedua dan sekaligus mengakhiri bagian pertama. Ini juga yang sering rancu ya. Jadi banyak orang karena tadi berpikirnya kemudian bahasa itu alat bantu berpikir. Cuma banyak orang yang kemudian terbelenggu dengan bahasa itu. Jadi tadi misalkan menganggap sesuatu yang memisahkan berarti memisahkan. Padahal yang memisahkan itu bisa juga yang namanya memisahkan juga menyatukan. Seperti lautan. Lautan itu memisahkan atau menyatukan daratan. Dengan lautan itu daratan terpisah. Dengan lautan pula itu daratan bersatu. Ya sama di ayat ini, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi di kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini satu ayat yang ada 3 sosok sekaligus. Ada Nabi Musa, ada asistennya, dan ada Nabi Khidir. Ini memisahkan sekaligus menyatukan bagian pertama dan bagian kedua. Kemudian bagian yang ketiga ini yang kemudian
terpisahkan, memisahkan dan menyatukan bagian 2 dan ketiga itu qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Ini yang kemudian kuliah subuh titik B itu terpisah ketika membahas ini. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Nah, kita nanti berikutnya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagian yang ketiga. Jadi bagian 1 dan bagian 2 ini sudah kita jelaskan, kita diskusikan pada tahun 2020. Kemudian di akhir 2020 sempat jeda panjang larangan siaran selama 30 hari, dan kita insya Allah besok kita akan lanjutkan mulai memasuki bagian ketiga, dimulai dari qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai pengganti kuliah subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, kehilafan, mohon maaf, dan semua kesalahan, kehilafan, kekurangan, ketidakjelasan, kekeliruan dan sebagainya datang semata-mata dari kelemahan saya, dan kalau ada kemanfaatan atau kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.